Haleluya, puji nama Tuhan. Kembali dalam Renungan 79. Hari ini kita telah sampai dalam 1 Samuel pasal yang ke-21 sampai pasal yang ke-22. Dalam kisah 1 Samuel ini diceritakan tentang kisah Saul dan kisah Daud. Bagaimana Saul bangkit menjadi raja dan lalu jatuh, dan akhirnya Daud diangkat Tuhan untuk menjadi raja. Nah, Daud itu adalah orang pilihan Tuhan untuk menjadi raja. Tetapi untuk mencapai titik menjadi raja, Daud harus mengalami banyak proses, harus melihat banyak sekali kekejaman yang dilakukan oleh orang-orang yang membela dia. Contohnya dalam 1 Samuel pasal yang ke-22, pada waktu itu Daud sedang dia melarikan diri dari kejaran Saul. Karena Saul ingin membunuh dia, akhirnya Daud harus melarikan diri dan dia menghampiri imam, dan di situ ia meminta roti kepada imam dan dia meminta bekal kepada imam, dan imam tersebut memberikan pedang Goliat kepada Daud. Nah, perbuatan itu tentunya tidak menyenangkan hati Saul, dan setelah Saul mengetahui hal tersebut, yang dilakukan Saul adalah pasal yang ke-22, lalu berkatalah raja kepada Doeg. Doeg itu adalah pegawainya, anak buahnya dari Saul. Majulah engkau dan paranglah para imam itu. Maka majulah Doeg, orang Edom itu, lalu memarang para imam itu. Ia membunuh pada hari itu 85 orang yang memakai baju efod dari kain lenan. Juga penduduk Nob, kota imam itu, dibunuh raja dengan mata pedang, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak yang menyusu. Pula lembu, keledai, dan domba dibunuhnya dengan mata pedang. Nah, di sini Saul melakukan sesuatu yang sangat kejam, yaitu ia membunuh orang-orang yang tidak bersalah, membunuh para imam. Dan di sini jumlah imam disebut 85 orang, tidak termasuk dengan perempuan, anak ataupun ternak. Nah, yang dilakukan Saul ini, dia membunuh orang yang tidak bersalah, dan itu yang kita melihat sampai zaman sekarang, di mana darah orang-orang bersalah, tidak bersalah, itu terus tercurah. Karena mereka mempertahankan kebenaran. Artinya apa? Ketika seseorang mempertahankan kebenaran, pasti selalu diperhadapkan dengan tantangan. Ketika seseorang mempertahankan kebenaran, mempertahankan kepercayaannya, mempertahankan imannya kepada Tuhan Yesus Kristus, pasti selalu ada tantangan. Dan tantangan itu sudah dialami sejak zaman dahulu kala. Dahulu kala pun para imam, nabi, ketika mereka mempertahankan imannya, mereka harus mengalami yang namanya kesengsaraan. Nah, kesengsaraan ini, tantangan-tantangan ini, itu juga dialami oleh jemaat-jemaat orang Kristen pada gereja mula-mula. Contohnya dalam Kisah Rasul 14 ayat yang ke-22. Di tempat itu Paulus menasihatkan, di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihatkan mereka supaya mereka bertekun di dalam iman, dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan surga, untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Jadi Paulus juga telah memperingatkan, jika seseorang berani mempertahankan imannya, akan ada risikonya. Risikonya apa? Mungkin kita selama kita hidup, kita mungkin tidak se-ekstrim pada waktu itu, di mana kita, atau tidak se-ekstrim para martir-martir ketika mereka dibakar, harus dibunuh. Tetapi kita juga mungkin bisa mengalami yang namanya dikucilkan, dijauhi pada orang-orang lain. Ketika kita melawan kebenaran, ketika kita benar-benar melakukan sesuatu yang jujur, mungkin orang-orang lain akan menyisihkan kita. Dan Paulus sudah memperingatkan, akan ada banyak tantangan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Untuk mempertahankan kebenaran, nilai-nilai kebenaran, itu tidak mudah. Tetapi dalam 1 Petrus 2 ayat 19-25, jika kita bisa menerima kesengsaraan atau tantangan itu sebagai ucapan syukur, sebagai berkat, ayat 19-25 Petrus mengatakan, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Jadi ketika orang rela dan selalu mengucap syukur atas penderitaan yang terjadi dalam kehidupannya, atas tantangan yang terjadi dalam kehidupannya, itu sebenarnya adalah tanda di mana Tuhan sedang memilih kita. Tuhan sudah memilih kita. Karena tidak sembarangan orang dapat menerima yang namanya kesengsaraan dengan sukarela. Tidak semua orang yang mau menerima kesengsaraan yang dialami Yesus. Tetapi jika kita mau menerima kesengsaraan itu,
kita mau untuk dikucilkan, kita mau untuk disiksa demi Tuhan Yesus, itu namanya kita telah dipilih Tuhan. Dan Tuhan Yesus, selain dia datang ke dunia untuk menjadi juru selamat menghapuskan segala dosa, Tuhan Yesus juga datang ke dunia ini untuk memberikan contoh. Ayat yang ke-20 sampai ke-25 dalam 1 Petrus 2. Sebab dapat disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Ketika ia dicaci, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Nah, di sini Yesus telah memberikan contoh. Ketika Yesus dicaci maki, ketika Yesus disiksa, ia tidak membalas dengan kejahatan, tetapi dia selalu membalas dengan kasih. Dia selalu membalas dengan kebenaran. Seperti itu yang harus kita lakukan. Walaupun kita dituduh oleh orang-orang, walaupun kita mungkin dimaki oleh orang-orang, ditusuk dari belakang oleh orang-orang, tapi kita tidak boleh membalas mereka. Kita harus membalas mereka dengan kasih yang seperti Tuhan Yesus ajarkan. Walaupun kejahatan yang datang kepada kita, yang keluar dari mulut kita, yang keluar dari tindakan kita, harus kebaikan. Yesus sudah mengingatkan bahwa jika kita ikut Yesus, pasti dunia akan membenci kita. Dalam Yohanes 15 ayat 18-19, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Jadi janganlah kita lemah ketika orang menindas kita, karena Tuhan Yesus akan menyertai. Kita ada dalam perlindungan tangan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang akan selalu menyertai. Dan ucapan yang dikatakan Daud ketika Daud mengalami sengsara. Mazmur 52 ayat 10-11. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak. Karena namamu baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang kau kasihi. Di sini Daud ketika ia sedang mengalami kejaran dari Saul, ketika ia sedang dijauhi oleh banyak orang, ketika ia sedang difitnah, Daud berkata, ia akan tumbuh seperti pohon zaitun. Artinya imannya tidak akan melemah. Walaupun ada tantangan, walaupun ada tekanan, imannya tidak akan melemah. Ia akan terus bertumbuh. Dan di sini Daud mengatakan ia tetap percaya dan tetap bersyukur. Karena apa? Tuhan pasti akan bertindak. Artinya apa? Dalam Tuhan pasti selalu ada pengharapan. Dalam Tuhan pasti selalu ada keamanan. Dan dalam Tuhan pasti selalu ada kepastian. Jadi ini adalah iman yang Daud miliki, yang harus kita miliki juga. Walaupun dunia ini mengekang kita, kita harus tetap percaya dan bersyukur kepada Tuhan. Ayat yang terakhir, kenapa kita harus bertekun dalam Tuhan? Mazmur 52 ayat 10-11. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini. Jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Selalu ada upah yang dinanti, selalu ada upah yang tersedia bagi kita yang
selalu bersyukur dan selalu percaya kepada Tuhan kita. Jadi kita harus selalu bersyukur dan percaya kepada Tuhan kita walaupun tantangan, walaupun kita dibenci oleh orang. Puji nama Tuhan, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, Engkau adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Kami tahu hidup kami ada dalam tangan-Mu Tuhan, oleh sebab itu kami percaya kepada-Mu. Dan ajarilah kami untuk selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan. Ya Tuhan, bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh yang rela. Terima kasih Tuhan, kami percaya, terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.